Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Handa selaku pembimbing mata pelajaran informatika pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Niputu Santika Nuarianti, nomor absen 28, dan di samping saya ada... Perkenalkan, nama saya Nikade Hernatawati, absen 23, dan di belakang saya ada... Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Wahid Solihin, absen 22, dan di sebelah saya ada... Perkenalkan, nama saya Ika Cetria Negara, absen 12, dan di sebelah saya ada... Siapa? Perkenalkan, nama saya Agung Rahadi Damargintorang, absen 1, dan di depan saya ada... Perkenalkan, nama saya Kadek Redi Duka Putra Wibawa, nomor absen 11. Baik, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai dampak sosial informatika. Di samping itu, kami juga akan memaparkan mengenai mind mapping yang telah kami buat beberapa hari yang lalu. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, ini merupakan hasil karya mind mapping mengenai dampak sosial informatika. Lihat, menarik bukan? Di dalam mind mapping ini ada 4 topik yang akan dibahas, teman-teman. Yang pertama mengenai sejarah perkembangan komputer, yang kedua mengenai aspek ekonomi dan hukum, yang ketiga membahas informatika untuk masa depan, dan yang terakhir membahas karir dan studi lanjut. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui mempelajari informatika sangat penting loh. Karena seiring berjalannya waktu, manusia akan terus menciptakan teknologi yang semakin canggih. Maka dari itu, kita juga harus mengetahui apa saja dampak-dampak yang diberikan dari adanya perkembangan teknologi tersebut. Maka dari itu, di sini kami telah membuat metode pembelajaran dalam bentuk mind mapping mengenai dampak sosial informatika. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Niputu Santika Nuarianti, nomor absen 28. Saya merupakan orang pertama yang menjelaskan mengenai dampak sosial informatika. Nah teman-teman, perlu kita ketahui, dampak sosial informatika dibagi menjadi 4. A. Sejarah perkembangan komputer. B. Aspek ekonomi dan hukum. C. Informatika untuk masa depan. Dan D. Karir dan studi lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer. Jadi, apa itu komputer? Komputer merupakan suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Kemudian, kapan komputer pertama kali diciptakan? Komputer pertama kali diciptakan pada tahun 1822. Lalu, di mana komputer pertama kali ditemukan? Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Dan siapa penemu komputer? Charles Babbage merupakan tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer. Beliau merupakan seseorang yang ahli matematika dan menciptakan alat yang dapat menghitung tabel matematika. Selain itu, ada juga tokoh lain yang berperan sangat penting di dalam penciptaan komputer. Yang pertama ada Adolf Lachenal, merupakan pemrogram komputer paling awal di dunia. Kemudian ada Alan Turing yang merupakan pencipta mesin Turing yang sangat bermanfaat bagi komputer saat ini. Kemudian bagaimana perkembangan komputer dari masa ke masa? Nah, jadi perkembangan komputer dari masa ke masa dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama pada tahun yaitu 1940 sampai 1959. Komputer merupakan komputer pertama yang dipelopori oleh Konrad Zuse pada tahun 1941. Ia menciptakan komputer Z3 untuk pesawat. Kemudian Inggris juga menciptakan komputer yang bernama Colossus, memecahkan kode rahasia Jerman. Dan pada generasi pertama ini juga ada komputer
yang bernama ENIAC dari Amerika Serikat. ENIAC merupakan komputer pertama yang bisa diprogramkan. Kemudian, pada generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 1665. Komputer transistor bisa membuat komputer menjadi lebih kecil. Nah, pada awal ini generasi kedua merupakan sistem komputer sudah berubah menjadi komputer transistor yang bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih praktis dan juga lebih murah. Kelemahannya masih cepat panas dan beresiko merusak mesin lainnya. Contoh komputer ini adalah DAC PDP strip 8. Kemudian, pada generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971, ilmuwan Amerika Serikat yaitu Jack Kilby menemukan solusi masalah transistor. Beliau menciptakan komputer memiliki yang berukuran kecil karena menggunakan komponen IC atau Integrated Circuits yang bisa menghemat listrik. Kemudian ada generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai 1980. Nah, ini dijuluki sebagai chip komputer yang memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Era ini mulai memunculkan laptop yang lebih praktis. Kemudian, generasi kelima yaitu generasi dari tahun 1980 sampai sekarang. Generasi kelima, komputer dipelopori oleh Jepang dan menggunakan standar PC. Perusahaan dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Jadi pada generasi kelima ini, komputer sudah berkembang sangat pesat, sudah mulai bermunculan yang namanya laptop, smartphone, dan juga masih banyak lagi. Lalu, setelah mempelajari mengenai sejarah perkembangan komputer, mengapa kita perlu mempelajari sejarah perkembangan komputer? Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, mempelajari sejarah perkembangan komputer itu sangat penting untuk belajar dari masa lalu. Belajar tentang keberhasilan dan kegagalan serta betapa mesin dan teknologi itu sangat dibutuhkan. Akan mempercepat penemuan mesin-mesin baru dan komponen yang lebih tangguh. Sebagai seorang generasi muda, kita harus mengetahui mengenai sejarah komputer atau teknologi agar dapat memberikan kontribusi di masa depan. Nah, teman-teman, itulah mengenai sejarah perkembangan komputer. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari yang dijelaskan oleh Sandika, aspek ekonomi. Apa dampak informatika di bidang ekonomi? Oke, ada dua, dampak positif dan dampak negatif ya. Yang pertama, dampak positifnya mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran, mempermudah transaksi, membuka lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan masyarakat, menekan biaya produksi. Dan dampak negatif informatika di bidang ekonomi adalah adanya cybercrime, resistansi konsumen, persaingan usaha menjadi tidak sehat, menurunnya lapangan pekerjaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan yang kedua, yaitu aspek hukum. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia seperti hal buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu kekayaan intelektual. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tidak tindakan melawan hukum. Untuk dapat memahami hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap suatu perangkat, kita perlu melihat jenis lisensi apa yang digunakan. Apa itu lisensi? Lisensi dapat dianggap sebagai perjanjian hukum yang resmi antara pembuat perangkat lunak dan pengguna. Lanjut, jenis-jenis lisensi. Jenis-jenis lisensi ada lisensi komersial. Lisensi komersial merupakan lisensi yang bersifat protektif atau mengikat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak berbayar. Pengguna hanya diperboleh menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu
harga tertentu kepada pembuat perangkat lunak. Yang kedua ada lisensi gratis. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang telah disediakan oleh penggunanya. Yang ketiga ada lisensi domain publik. Lisensi di mana sebuah hak cipta terdapat perangkat lunak telah dilepaskan atau oleh si pembuat perangkat, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan dan mendistribusikan ulang ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasannya. Dan yang terakhir, lisensi open source. Lisensi open source yaitu lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan tetapi juga untuk melihat, mengubah kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat terbuka. Kemudian ada aspek legal terkait pengguna TIK. Hak pemrograman informasi yaitu privasi, data, properti, atau hak milik dan identitas. Selanjutnya, adapun informasi aspek hukum. Di Indonesia, lisensi perangkat lunak tercakup dalam konsep hak kekayaan intelektual atau HAKI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau sekelompok atas karya ciptanya. Selanjutnya ada informasi lain untuk memperbaiki kondisi penghargaan terhadap hak cipta terkait pengguna perangkat lunak di Indonesia. Perlu kita pahami dan tumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya mematuhi aspek legal lisensi perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Ridho Wibawa. Di sini saya akan menjelaskan informatika untuk masa depan. Bagaimana perkembangan informatika di masa depan? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah mendeklarasikan suatu konsep bernama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, itu Sustainable Development Goals, atau yang singkat dengan SDG, yang berisi tujuan harus dicapai pada tahun 2030 agar satu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju dan berkelanjutan. Masyarakat 5.0. Masyarakat telah mengalami kemajuan dengan adanya gagasan Society 5.0 yang didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyembunyikan kemajuan ekonomi dan resolusi masalah sosial. Masyarakat 5.0 dengan kuat mengintegrasikan ruang cyber atau alam digital dan ruang fisik. Lanjut, masyarakat 5.0 disusulkan pada 5 tahun Science and Technology Basic Plan menjadi apresiasi Jepang. Masyarakat 5.0 ini merupakan kelanjutan dari masyarakat pemburu Society 1.0 dan berkembang ke masyarakat pertanian Society 2.0, lalu berkembang lagi ke masyarakat industri 3.0, dan hingga saat ini yaitu masyarakat informasi Society 4.0. Lalu lanjut ke beberapa perkembangan terkini di bidang informatika dan pandangan terhadap masa depan. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana perangkat non-komputer seperti perangkat rumah tangga, kendaraan, dan peralatan medis dilengkapi dengan sensor perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkannya terhubung dengan internet serta satu sama lain. Lanjut ke Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian integral dalam banyak aspek virtual, mobil otonom, hingga algoritma yang menganalisis data besar. AI terus meningkat dan probabilitasnya metode pembelajaran mesin atau machine learning yang menjadi tulang punggung perkembangan AI. Perkembangan ini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Lanjut ke komputasi kuantum. Komputasi kuantum merupakan perubahan paradigma dalam pengolahan informasi kemampuan komputasi kuantum untuk melakukan operasi secara paralel.
pada skala yang besar dapat menyediakan kecepatannya ke efisiensi jauh melampaui komputer. Dan lanjutannya akan dilanjutkan oleh Kung D. Saya Agung Rahadi Montorang, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya punya Radit, yaitu beberapa perkembangan terkini di bidang informatika dan pandangan terhadap masa depan. Teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini adalah database terdistribusi yang aman dan transparan yang mencatat transaksi secara permanen. Karena sifatnya yang aman dan terdentrilisasi, blockchain berpotensi digunakan di berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, dan kesehatan. Keamanan cyber. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk digital, ancaman keamanan cyber semakin kompleks dan serius. Pengembangan teknologi keamanan seperti enkripsi data menjadi sangat penting dalam melindungi infrastruktur digital. Nah, ini adalah kesimpulan. Informatika telah mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa dan berperan dalam transportasi masyarakat modern. Masa depan informatika yang cerah membutuhkan kerja keras bersama untuk mengoptimalkan manfaat teknologi ini. Selanjutnya ada karir dan studi lanjut. Karir di bidang informatika. Mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya mereka menyebut dirinya memiliki karir di bidang teknologi, informasi atau informan teknologi atau yang biasa disebut IT. Nah, bagaimana cara menjadi seorang yang profesional di bidang informatika? Di sini ada 4 hal yang harus dipahami ketika ingin berkarir di bidang informatika. Yang pertama, ada mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi dan komunikasi yang efektif. Yang kedua, ada memodifikasi kumpulan atau prinsip atau pengetahuan konseptual. Yang ketiga, ada modifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Nah, yang terakhir ada menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Hal ini bermanfaat agar profesional di bidang informatika memiliki integritas dan dapat dipercaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Wahid Solihin, absen 22, akan melanjutkan tentang profesi di bidang informatika. Dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, 2. Profesi yang syarat dengan informatika, 3. Profesi yang memberikan dukungan teknologi interaksi. Kategori pertama dapat dibagi menjadi 2, yaitu kecerdasan buatan, ilmu komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, grafika komputer. Yang kedua ada interaksi manusia antar komputer, rekayasa jaringan, sistem operasi, rekayasa kinerja, robotika, komputasi saintifik, arsitektur, perangkat lunak, keamanan sistem. Yang kedua meliputi dirgantara bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan, sains digital, dan e-komersi. Ya, kata aja ini ya. Oke. 2. Rekayasa genetika, ilmu informasi, kebijakan publik, dan privasi. Kategori ketiga meliputi 1. Teknisi komputer, teknisi helpdesk, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, spesialis keamanan dan cyber. Yang kedua, desainer layanan, web, desainer identitas, web administrasi basis data. Selanjutnya ada jenis-jenis profesi di bidang informatika. Itu ada Chief Information
Officer atau CEO, atau Chief Technology Officer, atau CTO. Ada komputer programmer, ada komputer scientist, ada hardware engineer, ada software engineer, ada software developer, web developer, database administrator, IT architect, network administration, system analyst, security analysis, information researcher, video game developer, health information, data scientist, data engineer, web designer, dan mobile apps developer. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, next lanjut. Ada studi lanjut. Di bidang informatika yang telah dipelajari, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK. Dan dampak terhadap kehidupan manusia, 2 asosiasi terbesar yang berkaitan dengan informatika, yaitu Association of Computing Machine atau ACM dan Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEE. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan selama jalannya presentasi. Semoga mind mapping yang kami buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.